Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi dengan Bunda Lina. Kali ini Bunda Lina akan bercerita tentang cerita rakyat Nusantara. Judulnya Asal Mula Danau Toba. Nah, anak-anak, mari kita saksikan. Pada zaman dahulu, di pedalaman Sumatera Utara, hiduplah seorang petani yang bernama Toba. Karena kedua orang tuanya sudah lama meninggal, dia tinggal seorang diri di rumah yang sangat sederhana. Dengan bercocok tanam di sawah dan di kebun, peninggalan milik ayah dan ibunya, Toba memenuhi kebutuhan sehari-hari. Toba terkenal di masyarakat setempat sebagai anak yang baik hati. Selain itu, Toba juga terkenal sebagai anak yang ringan tangan. Dia suka membantu orang lain. Dia tidak pernah tinggal diam melihat orang tua yang kesusahan. Pada suatu hari yang cerah, Toba pergi ke sungai untuk memancing. Setelah lama menunggu, Toba merasakan pancingannya bergerak-gerak. Dengan sekuat tenaga, dia menariknya. Ternyata ada seekor ikan besar tergantung di ujung kail pancingnya. Toba membawa ikan besar itu pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, dia meletakkan ikan itu di dapur. Dia pun keluar mencari kayu bakar. Akan tetapi, ketika dia kembali ke rumah, dia tidak menemukan ikan besar itu. Tapi sungguh kaget, dia melihat seorang gadis cantik yang duduk di kursi. Di meja makan juga sudah tersedia aneka makanan dengan lauk yang sangat lezat. Toba langsung jatuh hati kepada gadis cantik. Dia pun mengutarakan isi hatinya. Dan Toba mengajak gadis cantik itu menikah dengan dirinya. Gadis cantik itu bersedia menjadi istrinya, asalkan Toba harus berjanji tidak mengungkit asal-usul jati dirinya. Toba pun menyanggupi persyaratan yang diberikan oleh si gadis cantik itu. Setelah itu, Toba dan gadis cantik menikah dan hidup bahagia. Setelah beberapa tahun menikah, Toba dan istrinya dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Samosir. Toba dan istrinya sangat mencintai dan menyayangi anaknya. Karena Samosir selalu dimanja oleh ibunya, sehingga dia mempunyai sifat yang kurang baik. Pada suatu hari, di siang yang panas, Toba sangat marah sekali terhadap Samosir anaknya. Karena Samosir telah menghabiskan bekal makan siang untuk Toba ayahnya. Toba pun segera memukul anaknya secara bertubi-tubi. Dasar anak keturunan ikan yang tidak tahu diri, hardik Toba kepada anak. Samosir pun segera berlari pulang menuju ke rumahnya. Dia menangis karena dipukul dan dimarahi oleh ayahnya. Setelah sampai di rumah, dia langsung mengadu kepada ibunya bahwa dirinya dipukul ayahnya. Selain itu, dia juga menceritakan bahwa ayahnya mencaci maki dirinya dan ibunya. Ibunya sedih sekali mendengar cerita dari anaknya karena suaminya sudah lupa dengan janjinya. Istri Pak Toba menyuruh anaknya untuk segera lari ke bukit yang tidak begitu jauh dari rumah mereka. Selain itu, dia juga menyuruh Samosir memanjat pohon yang paling tinggi yang ada di bukit itu. Samosir mengikuti perintah ibunya. Dia berlari dengan cepat, tidak begitu lama dia sudah sampai di bukit itu. Ibunya Samosir pun keluar dari rumahnya. Dari kejauhan, dia melihat Samosir sudah sampai di bukit. Si ibu pun berlari menuju sungai. Tidak begitu lama, dia sudah sampai di tepi sungai. Tiba-tiba, cuaca berubah dengan cepat. Awan hitam menutupi tempat itu. Petir menggelegar dan hujan pun turun dengan lebat. Istri Pak Toba menceburkan diri ke sungai. Seketika dia berubah menjadi ikan yang besar. Seketika juga air melimpah ruah kemana-mana. Dengan melihat gejala alam yang berubah,
Pak Toba berusaha menyelamatkan dirinya. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil karena gelombang air yang besar dan tinggi terus mengejarnya. Sehingga dia mulai tenggelam oleh genangan air yang semakin meluas. Dan tiba-tiba di tempat Pak Toba tenggelam berubah menjadi danau yang sangat besar. Konon orang Sumatera Utara menjulukinya danau itu dengan sebutan Danau Toba. Alhamdulillah, ceritanya sudah selesai. Pesan moralnya adalah: 1. Selalu menepati janji. 2. Mengendalikan amarah. Yang 3. Menghargai dan menyayangi keluarga. Yang 4. Berbicara dengan sopan kepada anak. Dan yang 5. Berpikir sebelum bertindak. Terima kasih sudah menonton ya. Dukung terus konten Bunda Lina. Wassalamualaikum.